A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak dan saudara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang masih dicurahkan Allah kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik dan bahkan setiap hembusan nafas kita. Begitu besarnya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita tak akan mampu untuk menghitung nikmat itu. Jangankan kita bilang tahun, kita sebut bulan atau kita kata minggu. Mulai dari kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi dan bangun lagi, berapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kemudian selawat berangkaikan salam juga tak henti-hentinya kita doakan agar selalu disampaikan, dicurahkan buat arwah junjungan kita yang telah bersusah payah merubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Islamiah, dari akhlak tercela kepada akhlakul karimah, seperti yang kita rasakan di hari-hari yang berbahagia ini, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, Allah sampaikan salawat kita tersebut pada beliau. Kita mempunyai harapan, mudah-mudahan di yaumul akhir nanti, mudah-mudahan di yaumul hisab nanti, ketika Allah telah hancurkan dunia ini dan pada akhirnya itu Allah kumpulkan kita di suatu padang yang disebut dengan padang mahsyar, maka ketika itu selain amal ibadah yang kita kerjakan yang membantu kita, maka salah satunya adalah syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita merupakan kewajiban yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Kalau kita berbicara syukur, maka tentu tidak terlepas dari firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang kita bacakan di awal tadi, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Rabbmu telah memaklumatkan, barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, katanya, maka akan aku tambah nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang tak pandai mensyukuri nikmatku itu, kata Allah, niscaya azabku amatlah pedih. Dalam surat Ibrahim ini Allah memberi kita dua pilihan. Pilihan yang pertama syukur, dan pilihan yang kedua adalah kufur. Terserah kita mau memilih yang syukur atau mau memilih yang kufur. Yang kedua-duanya ini mempunyai konsekuensi, mempunyai balasan tersendiri. Syukur, balasannya Allah akan tambah nikmat itu. Kufur, Allah akan beri azab yang amat pedih. Berpulang pada diri kita masing-masing, mau pilih syukur atau mau pilih kufur. Namun sudah tentu kita semua menginginkan
untuk memilih syukur, karena kalau syukur maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Kalau kufur, azab Allah amatlah pedih. Tentu kita semua tidak menginginkan azabnya Allah. Tentu kita menginginkan datangnya nikmat Allah yang tak terduga, yang tak terhingga. Begitu yang kita inginkan. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya nikmat berupa harta benda saja, tidak hanya berupa harta yang banyak saja. Bukan nikmat Allah itu saja yang perlu kita syukuri. Sungguh banyak nikmat Allah yang lain, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman yang masih tertanam dalam hati kita. Nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat Allah, anugerah Allah yang sangat perlu kita syukurinya juga. Kalaulah seandainya nikmat Allah itu berupa harta benda saja yang perlu kita syukuri, maka tak ada gunanya kalau seandainya nikmat kesempatan Allah cabut dalam diri kita untuk memanfaatkan nikmat harta benda itu. Oleh karena itu, seluruh ini yang ada, nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, wajib kita syukuri. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.